Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses kelahiran secara normal, proses kelahiran dengan bantuan medis, dan komplikasi kelahiran. Dosen pengampu Ibu Kusmawati, SAG MSI, dan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Haris, dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kelahiran adalah sebuah proses yang terjadi pada ibu hamil, di mana anak yang dikandung akan dikeluarkan melalui organ PIP. Melahirkan normal merupakan cita-cita bagi banyak ibu yang sedang mengandung. Namun, bagi Anda yang sedang hamil anak pertama, proses persalinan atau melahirkan bayi normal melalui vagina biasanya dirasa sedikit menakutkan. Sebenarnya Anda tak perlu khawatir. Pasalnya, saat menuju kelahiran, tubuh ibu secara alami akan memberikan jalan keluar untuk melahirkan bayi dengan cara normal. Topik yang saya akan bahas yang pertama adalah apa yang dimaksud proses kelahiran secara normal. Yang kedua, seperti apa proses kelahiran secara medis. Dan yang terakhir, apa saja komplikasi pada saat kelahiran. Tentu saja yang pertama, pengertian proses kelahiran secara normal adalah istilah bagi ibu yang melahirkan bayi melalui vagina. Proses ini akan dijalani ibu hamil ketika janin yang dikandungnya siap untuk dilahirkan. Proses melahirkan normal umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai ke-42. Selanjutnya yang kedua, kelahiran dengan bantuan medis. Bantuan medis ini dapat bervariasi, mulai dari penggunaan obat-obatan, infus, dan lainnya. Ada berbagai prosedur yang mungkin digunakan oleh tenaga medis, tergantung pada kondisi ibu hamil dalam proses persalinan yang sedang dijalani. Berikut ini macam-macam bantuan medis saat persalinan yang perlu ibu hamil tahu. Yang pertama, yaitu episiotomi, golong pada tindakan bedah yang cukup sederhana. Yang kedua, amniotomi, atau memecahkan kantung ketuban. Ketuban adalah selaput atau kantung yang mengandung cairan dengan fungsi melindungi bayi selama di dalam perut ibunya. Ketiga, induksi persalinan. Bantuan medis ini biasanya saling umum dilakukan oleh ibu hamil yang akan melahirkan. Yang keempat, melahirkan dengan bantuan forceps. Proses kelahiran seorang bayi bisa terhambat karena berbagai hal. Jika sudah begitu, ibu melahirkan memerlukan bantuan medis agar persalinannya bisa dilakukan. Yang kelima adalah ekstraksi vakum. Dilakukan dengan alat yang disebut vakum ekstrakator. Yang keenam adalah anestesi epidural. Adalah jenis anestesi atau bius lokal untuk menghalangi sensasi rasa sakit pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam komplikasi kelahiran. Berbagai komplikasi persalinan yang umum terjadi ketika tanda-tanda melahirkan terasa, ibu bisa segera pergi ke rumah sakit agar proses persalinan bisa segera dilakukan. Risiko munculnya komplikasi bisa datang kapan saja selama proses persalinan atau melahirkan berlangsung. Terlebih ada beberapa kondisi tertentu pada ibu yang memang rentan terhadap komplikasi, baik pada proses melahirkan normal maupun operasi sesar. Adapun beragam komplikasi persalinan yang bisa terjadi pada seorang ibu ataupun calon ibu dan bayi meliputi 1. Komplikasi persalinan distosia. Distosia atau yang dimaksud sebagai persalinan macet adalah komplikasi melahirkan ketika total waktu melahirkan lama. 2. Prolaps tali pusat. Selama dalam kandungan, tali pusat atau tali pusat merupakan tumpuan hidup bayi. Tali pusat
pusat bertugas untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke tubuh bayi agar dapat tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu. Terkadang selama proses melahirkan, tali pusat dapat masuk ke dalam leher rahim atau serviks terlebih dulu sebelum ataupun setelah air ketuban pecah. Yang ketiga, komplikasi persalinan janin terlilit tali pusar. Posisi janin di dalam kandungan tidak selalu diam dan tenang. Kadangkala bayi bisa bergerak dan berganti posisi sehingga membuat tubuhnya terlilit tali pusarnya sendiri. Yang keempat, emboli air ketuban. Emboli air ketuban adalah kondisi ketika sel-sel janin, air ketuban, dan lainnya masuk ke dalam aliran darah ibu melalui plasenta. Selanjutnya yang kelima, gawat janin. Gawat janin adalah kondisi saat pasokan oksigen bayi selama persalinan dan setelahnya tidak tercukupi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.